Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 29. Darah Buah Iblis Berdarah. Pameran perdagangan alkemis Holyfield City memiliki reputasi besar di wilayah ini. Pameran dagang ini tidak semrawut dan berantakan seperti pameran dagang lainnya. Jika seseorang harus menentukan peringkat berbagai pameran perdagangan, pameran dagang yang Xiaoyan 7 kali ini bisa dianggap sebagai kelas tinggi. Itu jauh berbeda dengan pameran dagang kecil yang pernah dikunjungi. Lokasi pameran perdagangan ini berada di wilayah luar kota Pilholy, namun lokasinya tidak buruk, itu di perempatan antara wilayah luar dan dalam. Dikabarkan bahwa itu pameran perdagangan ini didukung oleh Pil Tower. Dan merupakan alasan mengapa ini berkembang menjadi urusan besar. Justru karena alasan ini bahwa itu membunuh dan merampok ketika bertukar barang dalam perdagangan adil jarang terjadi. Lagi pula, tidak ada yang bisa melarikan diri dikejar oleh menara pil di wilayah pil ini. Pameran dagang alkemis. Xiaoyan berdiri di depan sebuah bangunan yang menempati ruang luas saat dia melihat plakat kayu hijau pucat. Kata-kata Flying Dragon Dancing Phoenix ditulis di atasnya. Dia tanpa sadar menghapus keringat dinginnya. Dagangan ini dikenal dengan nama pameran. Saat ini, bagian depan perdagangan pekan ini dipenuhi oleh orang-orang, aliran manusia sama seperti banjir ketika orang bergerak ke sana-sini. Tak terhitung jumlah orang di jubah alkemis yang berhasil berjalan melewati para penjaga yang terletak di pintu masuk pameran perdagangan di depan banyak tatapan iri, mereka kemudian memasuki gedung. Apakah ini tempatnya? Xiaoyan melihat ke pameran perdagangan besar. Dia menolak dan meminta Ye Zong ke sisinya. Itu benar, Ye Zong tersenyum dan mengangguk. Dia segera mengenang kenangan indah. Sudah bertahun-tahun sejak aku di sini, ini telah berubah sedikit. Xiaoyan tersenyum setelah mengkonfirmasi targetnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju pintu depan perdagangan pekan raya, ketika penjaga yang dingin dan tampak keras hendak menghentikannya. Xiaoyan mengambil lencana alkemis tingkat 7, yang baru saja dia dapatkan dari tes sehari sebelumnya, keluar dari storage ringnya, dia dengan lembut menempelkannya di dadanya. Para penjaga yang tampak tegas perlahan mengambil langkah mundur setelah melihat lencana di dada Xiaoyan, setelah itu, mereka membencinya. Menurut aturan pameran perdagangan alkemis ini, alkemis tingkat 7 dan di atasnya diperbolehkan untuk membawa beberapa teman, oleh karena itu, Xinlan dan sisanya tidak dapat dihentikan. Sebaliknya, mereka mengizinkan Xiaoyan melewati pintu depan yang luas. Ada jalan yang luas dan sejuk di belakang pintu besar, kelompok Xiaoyan telah berhasil tiba. Setelah itu, suara mendidih tiba-tiba menyerang ke arah mereka, memasuki telinga mereka. Mata Xiaoyan menyapunya saat dia berdiri di jalan keluar. Sebuah aula yang sangat luas muncul di depannya, banyak platform batu yang biasa hadir di aula besar. Muncul seperti pedagang kaki lima, ada beberapa orang yang sepertinya penjual yang duduk di belakang platform batu, mereka tampak malas dan tidak seperti pengusaha sama sekali, tentu saja. Mereka bukan pengusaha. Kerumunan di aula besar itu menakutkan. Selain itu, sebagian besar dari mereka mengenakan jubah para alkemis, jelas, mereka adalah alkemis. Cukup banyak alkemis berenang di aula yang luas ini, kadang-kadang. Mereka akan berhenti dan mengamati dengan cermat beberapa barang yang telah ditempatkan di atas peron batu, jika ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Mereka akan berhenti dan mulai membicarakan syarat-syarat pertukaran dengan vendor. Haha, pameran perdagangan alkemis ini juga dibagi menjadi wilayah dengan tingkatan yang berbeda. Ini hanyalah wilayah kelas 3. Wilayah kelas 2 berada di lantai 2 sementara wilayah kelas 1 adalah satu lantai teratas.
Namun, ada ketentuan yang harus dipenuhi untuk memasuki area di atas. Ye Zong tertawa di belakang Xiao Yan. Seseorang harus mencapai tingkat alkemis tingkat 6 untuk memasuki lantai kedua sementara seseorang harus paling tidak, mencapai tingkat ketujuh atau menjadi dari kelas Dozun untuk memasuki lantai ketiga. Xiao Yan perlahan mengangguk dan tersenyum sambil berkata, "Mari lihat sekeliling dan lihat apakah kita dapat menemukan sesuatu yang bagus." Setelah berbicara, Xiao Yan memimpin dan berjalan ke aula besar dengan penuh minat. Setelah itu, matanya mulai menyapu penjual terdekat dengan tujuan menemukan hal-hal yang dibutuhkannya. Ye Zong hanya bisa mengangguk tanpa daya ketika dia melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Beberapa dari mereka mengikuti di belakangnya. Berkeliaran di sekitar aula besar yang penuh sesak menghabiskan banyak waktu. Xiao Yan hanya melihat 20 ditambah vendor ketika 1 jam berlalu. Apa yang benar-benar membuatnya terdiam adalah bahwa itu dia tidak memperoleh apa-apa, meskipun kualitas barang di sini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa pameran dagang. Itu belum mencapai titik di mana dia tertarik. Hal-hal di tempat ini telah benar-benar difilter. Selain itu, orang-orang ini adalah semua orang dengan mata yang luar biasa tajam. Ini bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan harta karun yang tidak diketahui orang lain dari tangan orang-orang ini. Ye Zong di belakang Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan mengatakan setelah Xiao Yan secara bertahap menjadi kecewa. Jika kamu benar-benar ingin mencari harta karun, kamu harus menuju ke lantai kedua atau ketiga. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya ketika dia mendengar ini. Dia bergumam, "Kamu seharusnya mengatakan itu sebelumnya. Bagaimana aku bisa mengganggu kamu ketika kamu begitu bersemangat? Ayo pergi." "Kami pertama-tama menuju ke lantai 2, Ye Zong menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menunjuk ke arah yang mengarah ke lantai 2. Xiao Yan mengangguk dan mengikutinya. Dengan kualifikasi grup Xiao Yan, tentu saja tidak masalah bagi mereka untuk melaju ke babak kedua, meskipun sedikit tegang di Hal Xinlan. Para penjaga ragu sesaat, tapi setelah mereka melihat lencana kelas 7 tingkat-tingkat di dada Xiao Yan, mereka membiarkan semua orang lewat. Kebisingan berkurang secara signifikan setelah mereka sampai di lantai 2, ukuran lantai 2 juga cukup besar, kristal cerah menutupi lantai. Memberikan permukaan yang halus seperti cermin, itu menyebabkan seseorang merasa sedikit terpesona melihatnya. Cukup sejumlah platform kristal hadir di lantai kristal, orang bisa mengatakan bahwa itu. Benda-benda di platform kristal ini memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada yang di bawah ini dengan hanya melirik dari jauh. Jumlah orang di lantai 2 jauh lebih sedikit dari lantai di bawah. Selain itu, tingkatan mereka juga jauh lebih baik. Semua dari mereka diam-diam melihat barang-barang yang menarik perhatian mereka sebelumnya dengan lembut membicarakan pembayaran dengan vendor. Mata Xiao Yan perlahan menyapu platform kristal ini, itu lama kemudian akhirnya dia berhenti berjalan. Matanya berhenti di kotak batu giok di platform di depannya. Buah oval berwarna merah darah tergeletak di dalam kotak batu giok, aura darah merembes darinya, menyebabkannya memancarkan gelombang kekuatan hidup. The Blood Essence Demon Fruit adalah bahan obat yang sangat langka. Buah iblis yang menyerap darah esensi, buah ini bersembunyi di bawah tanah dan menyerap kekuatan hidup dalam esensi darah sebelum akhirnya berubah menjadi bentuk buah. The Blood Essence setan buah adalah bahan utama dalam menyempurnakan pil tumbuh tulang darah. Pil tulang berbentuk tulang darah ini adalah pil obat yang ingin ditanamkan Xiao Yan di pil ini. Puncak tingkat ke-7, bahkan bisa melangkah ke tingkat ke-8, pil tumbuh darah ini sangat sulit untuk ditambahkan. Selain itu, bahan-bahan obat yang dibutuhkan sangat jarang. Kesempatan berhasil memurnikannya sangat rendah. Jika Xiao Yan tidak kebetulan pada beberapa pertemuan baru-baru ini yang beruntung. Secara bertahap mengisi jiwanya dengan ki spiritual dan memungkinkan dia untuk merasakan perbaikan pilnya menjadi lebih lancar.
Dia tidak akan berniat untuk menyempurnakan pil tulang tumbuh darah, lagi pula, pil obat ini memang terlalu sulit untuk dibuat. Tentu saja, itu mungkin sulit, tetapi pil tumbuh tulang darah ini adalah pil obat yang dibutuhkan Xiao Yan untuk berhasil diperbaiki. Dia harus memperbaiki karena Yao Lao. Ketika dia menyelamatkan Yao Lao di masa depan, dia harus menyelesaikan masalah tubuhnya. Memurnikan tubuh akan membutuhkan pil tumbuh darah tulang. Yao Lao bukan Tian Huo Zunze, Xiao Yan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki tubuhnya, hanya pil-pil tumbuh darah tulang yang memungkinkan tubuh menjadi sempurna. Memurnikan pil tumbuh darah akan membutuhkan 3 bahan utama. Mereka adalah buah iblis berdarah-darah, pohon anggur spiritual hijau 10.000 tahun, dan tulang salju ginseng. Ketiga jenis bahan ini perlu dipersiapkan, hingga saat ini. Xiao Yan baru saja menemukan buah iblis esensi darah ini di depannya, dia belum mendapatkan 2 bahan lainnya, bahan obat langka seperti itu adalah hal-hal yang bahkan klan Ye tidak miliki. Mata Xiao Yan menyapu buah merah darah di dalam kotak batu giok. Aura berdarah meresapinya, segera, matanya beralih ke penjual di balik platform batu. Dia adalah seorang tetua berjubah merah. Lencana tier 6 ada di dada tetua ini. Tuan ini, ada sesuatu yang menarik perhatian kamu. Jantung jubah merah dan orang tua tercengang ketika melihat lencana di dada Xiao Yan. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan senyum penuh rasa hormat. Bagaimana kamu ingin menukar barang ini? Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi. Dia menunjuk buah iblis berdarah-darah dan bertanya sambil tersenyum. Ini adalah buah iblis esensi darah. Pria tua berjubah merah ini jelas mengerti barang yang akan dijualnya. Dia berhasil mengungkapkan asalnya. Orang-orang yang bisa menjual barang-barang di sini memiliki penglihatan yang tidak lebih lemah dari Xiao Yan. Sangat mungkin bahwa itu tuan harus menyadari kelangkaan buah iblis esensi darah ini. Satu akan menggunakannya saat menyuling beberapa pil obat tingkat 7. Pria berjubah merah tua itu tersenyum. Dia membelai janggutnya dan berkata, saya yang lama ingin menggunakan buah iblis berdarah-darah ini untuk menukarkan formula obat kelas menengah tingkat 7 yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Xiao Yan mengangkat alisnya, dia agak tertawa. Kamu benar-benar tahu caranya bercanda. Buah iblis berdarah-darah ini memang mungkin langka. Tetapi formula obat kelas menengah tingkat 7 adalah barang yang tak ternilai harganya. Siapa yang akan mengambil satu dan menukarnya dengan kamu? Meskipun Xiao Yan memiliki banyak formula obat tingkat tinggi yang ditinggalkan oleh Yao Lao, bukan berarti dia bisa tanpa rasa takut dan menghabiskan banyak waktu. The Blood Essence Demon Fruit memang berharga, tapi jauh dari mampu mengalahkan formula obat kelas menengah tingkat 7. Selain itu, formula obat ini harus menjadi salah satu yang tidak pernah dipraktikkan oleh pihak lain. Mata pria tua berjubah merah itu agak malu. Dia tahu dia meminta terlalu banyak, namun dia menolak mundur. Setelah semuanya, ia sadar bahwa itu buah iblis berdarah-darah adalah barang yang paling berharga dan berharga di antara benda-benda di depannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat pria tua berjubah merah itu menolak menurunkan harganya. Dia berbalik dan menginstruksikan Xin Lan. Kami terlebih dahulu akan menuju ke lantai atas dan melihat-lihat. Kamu tidak bisa pergi ke sana. Jadi kamu harus tetap di sini. Temukan tempat dan katakan bahwa itu kamu ingin membeli buah setan esensi darah. 10.000 tahun Green Spiritual Vine, dan Snowbone Ginseng. Kondisi untuk membeli adalah pil obat tingkat menengah ke-7 yang benar-benar lengkap. Xin Lan mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Setelah menugaskan tugas ini padanya, Xiao Yan memalingkan kepalanya ke pria tua berjubah merah. Seperti yang dia katakan dengan samar, ini adalah harga yang akan saya setel untuk menukar buah iblis esensi darah. Terserah kamu apakah kamu ingin menukarnya. Jika kamu telah memikirkannya, kamu dapat pergi dan mencarinya.
Xiao Yan mengabaikan ekspresi kerutan kening pria tua berjubah merah setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke lantai atas. Sebuah pil obat kelas menengah tingkat 7 dalam pertukaran untuk bahan obat. Ini harga yang cukup bagus. Xiao Yan terlalu malas untuk mengatakan kata-kata yang tidak perlu kepada lelaki tua ini jika dia tidak menerima tawaran ini.